الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. كرم المصطفى ربنا لا رمضان وسع الهرمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العالمين يا رب kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk duduk mengaji di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan setiap duduknya kita di sini, langkah kaki kita, niat saleh kita, i'tikafnya kita di masjid ini menjadi wasilah Allah ampuni segala dosa kita dan kita memperoleh ridha, rahmat, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat salam kita sampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati dan cintai segenap para asatidah, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya ada orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Fauzi. Tak lupa juga ada orang tua kita Bapak Haji Husain Fauzi, Bapak Ustadz Namin Setiawan, Bapak Asmari, Bapak Ustadz Haris, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Marzuki, Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Satria Gunawan, Haji Bahtiar, Haji Warsono, Bapak Haji Ngadino, seluruhnya para jamaah, para sesepuh, para tokoh, mohon maaf nggak disebutkan nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan segala kesalahannya. Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dan sehat wal afiyah, diberkahi usia kita, dijaga dari segala kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, istri, keluarga kita dijadikan anak istri keluarga yang saleh dan salihah. Al-Fatihah lahadhihi an-niyah wa ala kulli niyatin salihah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين
والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا وصال الله الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا لأبي علوي شيخ عبد القادر آل الجيلاني شيخ أبي حسن الشاذلي أبي العباس أحمد بن علي آل بني وصوله وفروئه ثم إلى أرواح خصوصا شيخي مربي روحي الإمام عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب حسن والحبيب مهدي والحبيب سالم عبد الله بن عمر الشاتري سيد والد عبد الرحمن بن حمد السقاف والحبيب الشيخ حسين العطاس والحبيب عمر عبد الرحمن الشيخ العطاس والحبيب عمر رفيق العطاس علي بن أحمد بن شهاب ثم إلى أرواح أي هجي أنصار الله بن مصطفى كامل ثم إلى أرواح سيد هجي مارتا بن هجي ساوي بن بواسان وصولهم وفروعهم ثم على أرواح لجميع الحاضرين وأهل جماعة مسجد جامع نور الهداية ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور علينا بما وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita masih tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Di antaranya hal-hal yang disunnahkan di dalam salat, di dalam tasyahud akhir adalah disunnahkan duduknya tawarruk. Dalam tasyahud akhir ketika duduk disunnahkan duduknya tawarruk ya. Jadi kemarin ada duduk iftiras, ada tawarruk. Kalau tawarruk kaki kiri kita dikeluarin tuh. Ya, dijadikan bantalan, dikeluarin di bagian kanan. Lalu disunnahkan juga di dalam tasyahud akhir tangan kita itu tidak memakai sarung tangan, terbuka. Ya, terbuka. Lalu kepala daripada jari-jari ini ada di batasan lutut. Lutut di batasan. Jangan sampai lewat dari lutut. Ini bicara sunnahnya. Lalu tangan kanannya dikepel kecuali telunjuk dan ibu jari. Kalau yang kanan dikepel, yang kiri diluruskan, diiriskan. Yang kanan dikepel. Lalu disisahkan jari telunjuk dan jempol taruhnya di bawah telunjuk atau di pinggiran telunjuk. Disunnahkan di dalam tasyahud akhir untuk
mengangkat telunjuknya ketika ucapan illallah. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah. Maka di dalam pertengahan salat, di dalam tasyahud akhir, kita dianjurkan, disunnahkan untuk melihat tempat sujud. Tapi ketika membaca tasyahud akhir kalimat illallah, maka pandangan kita disunnahkan berpindah, kita melihat ke arah telunjuk. Sampai kapan? Ila salam, sampai kita salam. Ya, jadi pas asyhadu an la ilaha illallah, terusin terus, liatin telunjuknya. Asyhadu anna Muhammadun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai akhir. Sampai salam baru selesai. Selebihnya kita melihat melihat tempat sujud. Lalu disunahkan juga di dalam tasyahud akhir untuk menyempurnakan bacaan tasyahudnya. Kemarin kan tasyahud akhir minimal yang wajibnya apa? At-tahiyyatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud akhir. Ya, minimalnya begitu. Adapun salawat itu rukun yang berbeda di luar bacaan tasyahud akhir. Lalu disunahkan untuk menambahkan atau menyempurnakan bacaan tasyahudnya seperti yang kita baca, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu hukumnya sunnah. Ya, yang kita biasa baca kita tambahin, itu hukumnya sunnah. Lalu setelah bacaan tasyahud akhir, disunnahkan kita membaca doa setelah tasyahud sebelum salam. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, nah itu ada doa lagi. Ya, memang jarang kita baca nih. Ya, itu sunnah. Dia posisinya setelah tasyahud dan sebelum salam. Doanya apa? Ini doa Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari fitnah kehidupan, fitnah kubur, fitnah kematian, dan juga fitnah daripada Dajjal. Nah, apa doanya kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari adab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dan juga aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nabi Pak yang dijamin keselamatannya minta perlindungan dari azab kubur. Lah kita bukan nabi, bukan orang soleh, nggak mau minta doa habis sholat, nggak doa yang banyak. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca Allahumma firatuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kita baca tuh setelah habis salat, kan kita biasa diajarin tuh sama guru-guru kita. Sama imam-imam kita. Habis salat apa? Langsung istighfar. Astaghfirullahalazim. Dibimbing tuh kita. Nah ini doa Nabi Muhammad SAW. Min adzabil qabr, Nabi minta perlindungan dari azab kubur. Bukan berarti Nabi diazab. Ini untuk mengajarkan kepada umatnya agar minta perlindungan daripada azab kubur. Makanya Pak, ketika Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dikisahkan neraka, beliau nggak nangis. Sayyidina Utsman ibn Affan diceritain tentang ahwal neraka, nggak nangis beliau. Tapi ketika diceritain tentang ahwal azab kubur,
keadaan kubur beliau nangis. Kalau kata orang Betawi sampai cegegegan, cegegegan, ya menangis sampai air matanya tersebut membasahi jenggot beliau yang mulia. Ya, sampai kuyup tuh jenggotnya sampai basah. Kalau kita kan basahnya gara-gara sayur. Sayur kambing kena jenggot. Sahabat sekelas Sayyidina Utsman sering nangis. Lebih-lebih nangisnya kalau dibahas masalah azab kubur. Sahabat nanya dong, ente kenapa sih kalau dibahas azab kubur nangis? Giliran dibahas neraka, ahwal-ehwal neraka nggak nangis. Kata Sayyidina Utsman, sungguh ana pernah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda bahwa alam kubur adalah pos pertama untuk ke negeri akhir. Kalau posnya pertama selamat, kesononya selamat. Kalau pertamanya nggak selamat, kesononya lebih-lebih. Nah, makanya Sayyidina Utsman berharap itu azab kubur jangan sampai kena. Siksa kubur jangan sampai kena. Takut Sayyidina Utsman ibn Affan kalau di dalam kubur alam barzah sudah selamat, insya Allah kesononya gampang. Makanya itu hari yang paling menakutkan, Pak, kata ulama-ulama, adalah hari pertama di alam barzah. Dalam kubur hari pertama itu hari yang paling menakutkan. Paling menakutkan. Makanya kita selaku orang yang masih hidup ngebekelin, ngedoain orang-orang yang udah meninggal. Karena dia namanya orang, Pak, baru pindah kampung, baru pindah. Kan belum ada temen tuh, belum ada kenalan, belum ada temennya, belum ada apa, masih kesepian. Dikiriminlah cahaya-cahaya berupa doa dari saudara-saudaranya yang muslim, biar tenang dia ketemu sama munkar dan nakir. Nah itu penting di malam pertama. Bahkan dalam hadis juga dikatakan, kalau nggak salah dalam kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan, innal mayyit yuftanu fil qabr. Sesungguhnya mayit itu dapat fitnah di alam kuburnya. Jadi setiap kita dapat ujian fitnah nanti di alam kuburnya. Salah satu fitnah pertama apa? Pertanyaan munkar dan nakir, itu fitnah pertama yang akan kita dapetin. Makanya jangan jauh-jauh kumpul sama orang-orang baik meskipun kita belum baik. Jangan jauh-jauh dari surah Al-Muluk, karena surah Al-Muluk kata Nabi itu sebagai jaminan orang terbebas dari azab kubur. Jadi bapak-bapak kalau mau dibebasin dari azab kubur, jangan tinggalin baca surah Al-Muluk. Sebelum tidur baca itu surah Al-Muluk, sehingga kita mendapatkan teman-teman jaminan-jaminan agar terhindar daripada azab kubur. Nah itu Sayyidina Utsman, Pak, sampai nangis, khawatir takut tidak selamat di alam kubur. Sudah seharusnya dan sepantasnya kita lebih lagi. Sayyidina Utsman jasanya banyak sama kita, nyusun Al-Quran. Kita jasanya apa buat Islam nih? Pengorbanan kita apa buat Islam? Umur kita buat Islam apa yang kita berikan? Oh Ustaz, aneh sholat buat elu, aneh puasa Ustaz buat elu, aneh zakat buat elu. Buat Islam mana pengorbanan kita? Pengorbanan kita buat Islam mana? Kita buat sholat, pahalanya buat siapa sholat? Buat kita. Mana yang buat Islam? Nah ini yang harus kita perjuangkan. Apapun itu kebaikan-kebaikan yang kita niatkan buat agama Islam, buat syiarnya Islam,
Mudah-mudahan amal tersebut mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan Nabi minta juga sama Allah dalam doanya dilindungin dari fitnah kehidupan dan kematian. Jadi kehidupan itu ada fitnah, kematian juga ada fitnah. Bahkan ujian yang paling besar di alam dunia itu tidak ada sebandingnya sama ujian akhirat. Ujian akhirat lebih dahsyat lagi. Ya, kalau kita tidak membawa amal ibadah yang banyak. Karena perjalanan di sana, Pak, lebih panjang dibandingkan perjalanan kita di dunia. Satu hari di akhirat sama kayak 1000 tahun. Berarti kalau umur Bapak 100 tahun lah taruh, amin. Sehat tapi afiat dalam taat. Berapa persen tuh dari 1000 tahun akhirat? Hitung diri deh. Ya, nggak ada HP-nya. Perjalanan kita panjang. Perjalanan di dunia ini buat ngebekal. Makanya kalau umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, baca Quran, alif lam mim, nggak dibilang sekalimat, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Dilipat gandakan 10 kali lipat. Diberikan keistimewaan lagi Lailatul Qadar. Diberikan keistimewaan lagi nuntut ilmu. Nuntut ilmu tuh pahalanya nggak main-main, Pak, besar. Cuma kagak kelihatan aja. Kalau maulid kan kelihatan Garuda yang ditenteng, benar gak? Bos gila yang dimakan. Tapi kalau Zalim nggak kelihatan. Tapi pahalanya bukan main. Bahkan di dalam salah satu hadis dikatakan hadisnya lupa nih. Siapa orang yang duduk di satu majelis, kurang lebih teks hadisnya, siapa orang yang duduk di satu majelis, maka di situ dikupas, di satu majelis tersebut dibacakan satu hadis, hadisun min ahadithi, kata Nabi, satu hadis daripada beberapa hadisku, wa ka'annama hajja mi'ata hajjah mutagabbalah. Dia mendapatkan pahala seperti orang 100 kali pahala pergi haji dan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengerin ulama atau kiai atau habaib membaca satu hadis, kita dengerin di majlis tersebut, dapat pahala sama seperti 100 kali orang pergi haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi jangan berkecil hati orang-orang yang nggak mampu. Bukan berarti gugur kewajiban nih dari segi afdaliyah saja. Dari segi pahala dapat. Sama kayak seperti orang memandang wajah orang tua itu sama seperti memandang Ka'bah kan. Kalau memandangnya dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Kita mandangin orang tua apa itu ibadah. Makanya kalau masih ada orang tua pandangin. Mumpung mukanya masih bisa dilihat. Tapi kalau kata guruannya jangan dipandangin aja, bawain kayak apa yang dia suka, lu pandangin aja, jangan kepelototin, kata Jusen, bawa anggur kek, dia suka duren gitu, bawain duren, bawain kesukaan dia. Nanti kalau udah meninggal kita nggak bisa kirimin begitu lagi tuh, hanya doa saja yang kita bisa kirimin. Kasih orang tua kita selagi kita mampu, jangan nunggu mampu deh. Yang kita bisa kita kasih. Kalau nunggu mampu kapan mampunya? Kalau kata orang tua, lu miskin aja pelit gimana kaya? Terus wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan Nabi juga berlindung dari keburukan fitnah daripada dajjal. Dajjal ini dahsyat, dajjal fitnahnya. Nanti bisa ngerubah sesuatu jadi emas. Merubah sesuatu, mendatangkan surga, mendatangkan neraka diperlihatkan, bisa menghidupkan orang mati, dahsyat. Jangankan dajjal, muqaddimahnya saja udah banyak orang tergoyangkan.
Orang banyak tergoyangkan dengan aliran pemahaman yang keluar daripada para ulama terdahulu, keluar daripada pendapatnya Imam Syafi'i, keluar daripada pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Bukhari, merasa keilmuannya melebihi mereka, kesolehannya melebihi mereka. Nah, ini belum Dajjal belum turun, baru muqaddimahnya. Banyak orang mengikuti aliran-aliran yang tidak di luar ahli sunnah wal jamaah. Sayang, sayang iman yang kita pertahankan dari kita muda tergores dengan hal-hal yang bisa menciderai keimanan kita. Bisa menciderai keimanan kita. Maka jaga, mawas diri. Jangan suka ikut yang aneh-aneh. Ikutin sudah guru-guru kita terdahulu. Salamatus sudur, hati yang selamat, hati yang selalu berhusnudzon kepada saudaranya yang muslim, hati yang selalu memaafkan. Itu daripada ajaran guru-guru kita, ajaran juga daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal maghrama wal ma'thama, dan juga minta perlindungan daripada maghram, kesusahan, ma'thama, dosa-dosa. Allahumma ighfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Nah, ini jangan dibaca deh, biasanya sampai masih Dajjal doang gitu biasa. Nggak apa-apa, antum biasa baca situ, fadhal baca. Jangan terlalu lah. Kalau mau baca begini cepat bacanya. Udah jadi imam bacanya lama lagi. Allahumma ighfirli ma qadamtu wa ma akhartu. Pegel orang yang makmum. Kalau baca agak cepat. Kalau nggak biasa jangan deh. Kalau nggak biasa dibaca jangan. Khawatir kesian umat. Kalau segi sendiri tuh sholat tahajud baca tuh. Tahajud baca. Nabi kan kalau lagi sholat ketika berjamaah nggak demen ngebebanin makmum. Tapi kalau sholat sendiri tahajud, Sayyidina Mu'az bin Jabal ketika jadi imam baca surahnya panjang. Panjang. Makmumnya gerutu. Makmum tuh sahabat nih Pak, bukan kita orang kebagusan bukan. Muridnya Nabi gerutu. Apalagi orang kebagusan. Udah digibah itu udah habis udah. Mau izatul hasbabul lagi Pak udah. Sahabat Sayyidina Mu'az bin Jabal jadi imam, baca surahnya panjang, di belakangnya kan sahabat Nabi juga. Protes sama Nabi, ya Nabi, Mu'az itu baca surah begini. Nah, diomelin sama Nabi, ya Mu'az, dia mau bikin fitnah di tengah umat. Nah, disuruh nama Nabi untuk meringankan bacaannya. Nabi kalau kita lihat Syama'il Muhammadiyah, sejarah-sejarah Nabi kalau sholat depan umatnya, depan jamaahnya, surahnya nggak panjang-panjang, kecuali memang yang warid yang Allah Ta'ala perintahkan. Selebihnya enggak. Kalau tahajud rakaat pertama Al-Baqarah tuh Nabi, rakaat kedua Al-Imran. Nah lu baca itu nggak apa-apa, nggak ada yang ngomelin. Jangan sampai kita kebalik nih Pak, lagi jamaah Al-Baqarah, lagi sendiri kulhu. Andalan udah. Kalau jangan. Justru ketika sama jamaah kita ringanin. Kenapa? Di belakang kita ada aki-aki yang 80 tahun, ada yang 70 tahun jalan, 60 tahun udah keretak-keretak dengkulnya. Yang sedang kalau kita ulama kita lu wadduha ke bawah biasanya. Kalau ulama kita dulu ngajurinnya wadduha ke bawah biasanya padanya. Gak apa-apa ala kulli hal. Kecuali yang di belakangnya santri semua nih, santri. Mahatnya mahat tahfiz. Buat latihan hafalan. Gak apa-apa dia begitu dah. Kalau di belakangnya aki-aki veteran jangan deh. Dia baca. Tadi gak sholat lagi di masjid kita. Gua kapok sholat di situ. Imamnya Ustaz Ali Al-Baqarah katanya. Gak sholat lagi gua situ dah. Sholat masjid lain deh. Daripada gagah khusyuk mending gua sholat masjid lain. Nah, ini jangan, kebijaksanaan kita dalam imam. Ini Anda baca aja ya, kalau antum bisa mudah-mudahan ngamalin ketika sendiri ya.
wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ini doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Boleh nih kita doa ketika habis salat, kita variasiin Allahumma ighfir lana Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Tinggal diganti aja domirnya. Ya baca habis salat. Doa habis salatnya baca Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya, tinggal diganti domirnya domir nahnu. Ya, jangan domir ana, ya. Sendiri. Ya, Rabbi firli wali walidayya. Kita suruh ngaminin, ya. Doa buat sendiri, ya. Baca doanya untuk sunnah doa itu ketika berdoa kita sertakan orang-orang. Kita doakan orang-orang. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya. Orang-orang biar kena. Doain orang, jangan pelit doain kaum muslimin. Bahkan Al-Imam siapa namanya lupa itu. Dikatakan oleh seorang imam besar, siapa orang yang doa dengan kalimat ini, maka dia akan menjadi wali abdal, katanya. Apa doanya itu? Allahumma ghafir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Itu doain, ya Allah maafkan dosanya umat Nabi Muhammad. Ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Ya Allah tambal kesalahan kekurangan umat Nabi Muhammad. Ya Allah perbaiki umat Nabi Muhammad. Nah, itu kata seorang wali min auliyaillah, siapa orang yang doa dengan doa tersebut maka dia bisa menjadi wali abdal. Nah, itu makanya kita punya ulama dari dulu nganjurin jangan pernah ninggalin doa tersebut agar mendoakan kaum muslimat. Terus juga disunahkan yusannu fihi salam, disunahkan di dalam salat, ya, salam itu termasuk wajib, ya, salam termasuk rukun qauli wajib. Di dalam salam ada hal yang disunahkan, gitu loh. Jangan salah paham nanti, oh salam sunnah, enggak. Di dalam salamnya ada hal yang diwajib, ya, disunahkan. Ya, wajib, salam itu wajib. Di dalam salam ada hal yang disunahkan. Ya, nengok itu sunnah. Antum nggak nengok nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nengok nggak apa-apa. Nah, tapi di dalam salam ada yang disunahkan. Salah satunya apa? Ayyabtadi bihi wa wajhu mustaqbilul qiblah. Ya, memulai salam wajahnya menghadap kiblat. Ya, ketika memulai untuk salam wajahnya menghadap kiblat. Ya, mesti dengan alif lam, ya. Assalamu alaikum. Nggak boleh salamun alaikum. Mesti pakai alif lam. Assalamu alaikum. Makanya buru-buru perhatikan, ya. Dan Anda baca bahasa Indonesianya aja deh, kelamaan bahasa Arabnya. Ya, di dalam salam, ketika kita mengucapkan assalamu itu mesti ngadep kiblat sunnahnya. Assalamu, muka kita ngadep kiblat. Alaikumnya baru nengok. Alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ya. Apa? Nggak nengok nggak apa-apa. Ya, ini sunnah. Memang malu Bang Hasan, ngaji tiap malam minggu maksud Ali gak paham juga. Kalau kata guru kita bukan nggak apa-apa, rugi. Antum kalau dagang mau dapat kerja, mau dapat bonus, tapi kalau dapat bonus enak apa kagak kerja? Enak.
gaji pokok 3 juta, bonusnya 1 juta, kan enak, ya. Nah begitu juga kita ibadah, ya, mesti dapat hal-hal yang disunnahkan juga. Nah jadi assalamu alaikum, ya. Kadang ada yang salah, bukan salah sih, keliru, ya, kurang tepat. Assalamu alaikum warahmatullah, itu tuh, ya. Yang benar assalamu alaikum warahmatullah. Ana juga sendiri kadang-kadang suka kelupaan. Assalamualaikum warahmatullah. Ana sendiri suka begitu kadang-kadang. Ana sadar kelupaan. Tapi yang benar, yang sunnahnya assalamualaikum warahmatullah. Pipi kita kelihatan sama belakang. Jadi nengoknya sekira-kiranya pipi kita ini kelihatan sama orang yang belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum. Nah, dapat pahala, tapi pahala nengok sempurnanya nggak dapat. Ya. Ya. Ditambahin nggak wabarakatuh? Enggak. Kalau di dalam salat nggak ditambahkan wabarakatuh. Kalau salatnya salat jenazah, ini ada khilaf. Ada yang menambahkan wabarakatuh, ada yang enggak menambahkan wabarakatuh. Jadi ulama ada berbeda pendapat di dalam masalah salat jenazah. Ada yang menganjurkan ditambahkan wabarakatuh, yaitu pendapatnya Imam Ibnu Hajar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dalam sholat jenazah. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Ini kebiasaan yang kita pakai. Tapi kalau kita sholat di kampung orang, ada yang nggak wabarakatuh, kita jangan rame. Karena itu imam kita juga, Imam Romli, madhabnya Syafi'i juga. Ya, jadi ada yang pakai wabarakatuh, ada yang nggak pakai wabarakatuh. Kita ngamalin yang mana, Sat? Lihat kebiasaan kampung kita, pakai barakatuh apa enggak? Kalau pakai wabarakatuh, kita pakai wabarakatuh. Kalau kagak, enggak pakai wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna wa la tanqusna wa tuhinna wa atina wa la tu'thir 'alaina waradina warhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Segala kekurangan wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.